Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, di antara kisah yang menukil dan mewarnai sejarah Islam, yaitu hadirnya sosok seorang pemuda yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi dikenal oleh penduduk langit dari kalangan para malaikat. Dialah Uwais bin Amir Al-Qarni atau Al-Qarni, seorang pemuda yang hidup di negeri Yaman dan hidup sezaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau bukanlah seorang sahabat. Karena seorang sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasul, beriman apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mati di atasnya. Di saat sebagian teman-teman Uwais bin Amir Al-Qarni berbondong-bondong untuk meraih fadilah keutamaan menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjuang dan berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Uwais Al-Qarni berkhidmat, berjihad di sisi ibundanya. Keinginan Uwais yang ingin berjumpa dengan Rasul, qadarullah dia belum dapatkan, dia belum merasakan karena berjihad di sisi ibundanya. Akan tetapi terjadi keajaiban. Subhanallah. Uwais bin Amir tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Dan Rasul tidak pernah berjumpa dengan Uwais bin Amir Al-Qarni. Akan tetapi di dalam hadis Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti alaikum Uwais bin Amir amdadu ahli Yaman min Muradin summa min Qaran." Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir, berasal dari rombongan ahli Yaman, dari Murad kemudian dari Yaman, dari Murad kemudian dari suku Qaran. Kana bihi barasun fabara'a minhu illa di'adirhamin. Dahulu dia memiliki penyakit baros, penyakit kulit, kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar disembuhkan, dan Allah pun menyembuhkannya, kecuali 1 dirham di perutnya. Uwais tidak meminta kepada Allah agar hal tersebut disembuhkan, karena agar Uwais mengingat bahwasanya dahulu dia punya penyakit dan Allah lah yang menyembuhkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lahu walidatun huwa biha barrun." Dia punya ibu yang sangat berbakti kepada ibunya. "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah." Jika seandainya Uwais bermunajat, berdoa kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat, "Famuruhu falyastaghfir lakum." Jika engkau bertemu dengannya, maka perintahkanlah dia agar dia memintakan ampun kepada kalian. Hingga setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu terngiang-ngiang tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga datang masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu menanti-nanti kehadirannya hingga datang masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala datang rombongan dari Yaman untuk berhaji, maka Umar bin Khattab mendatanginya dan bertanya, "Hal fikum Uwais? Hal fikum Uwais?" Apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais? Dan orang-orang tidak mengenalnya. Siapa Uwais? Uwais bukan sahabat, bukan orang yang punya harta dan jabatan, tidak dikenal. Akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginginkan kehadiran pemuda tersebut. Akhirnya didatangkanlah Uwais dan Umar bin Khattab bertanya kepadanya dan memastikan apakah dia benar Uwais bin Amir Al-Qarni. Ternyata benar dia adalah Uwais dan ciri-cirinya yang disebutkan oleh Nabi ada pada orang tersebut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta agar Uwais mendoakan dirinya. Kemudian Uwais bertanya kepadanya, "Apakah saya berdoa untukmu? Wa anta sahibu Rasulullah." Sedangkan engkau adalah sahabat Rasul. Akan tetapi Umar bin Khattab meminta agar dia mendoakan dirinya dan berkata kepadanya, "Dahulu Rasul bercerita tentangmu begini dan begitu." Dan Uwais pun mendoakan untuknya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan sesuatu kepada Uwais. Umar bin Khattab bertanya kepadanya, "Aina turid? Di mana engkau hendak ingin pergi wahai Uwais?" Maka Uwais menjawab, "Ilal Kufah. Saya ingin pergi ke Kufah." Kemudian Umar bin Khattab menawarkan sesuatu, "Jika engkau berkenan, aku akan menuliskan surat kepada penanggung jawab di Kufah, gubernur di Kufah, agar engkau diangkat di sana, dibiayai di sana, biar hidupmu tidak miskin seperti ini." Maka apa kata Uwais bin Amir Al-Qarni? "Akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya." Aku menjadi asing di tengah-tengah manusia, tidak dikenal oleh manusia. Itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada dikenal oleh manusia. Ciri hati orang yang bersih hatinya, tidak cinta ketenaran, tidak cinta harta dan jabatan. Padahal tahukah kita siapakah Uwais bin Amir Al-Qarni? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Apa sifat dari tabi'in terbaik tersebut? Tabi'in adalah generasi yang datang setelah sahabat dan dia menjadi tabi'in terbaik. Apa sifatnya? Lahu walidatun huwa biha barrun. Dia punya ibu yang sangat berbakti kepada ibunya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah." Jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Dan disinilah kita mengambil pelajaran jamaah. Mungkin ada orang yang selama ini dia menginginkan sesuatu yang dia inginkan tapi dia belum dapatkan. Doa yang selalu dia panjatkan tapi Allah belum kabulkan. Bisa jadi karena buruknya hubungannya kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Jemaah yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Makanya sebagian para ulama menyatakan bahwasannya sebab terkabulkannya doa adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan dikisahkan juga ketika Ibunda Uwais sangat ingin berhaji. Akan tetapi Uwais adalah pemuda yang miskin, tidak punya kendaraan untuk berhaji. Akan tetapi karena kecintaannya kepada ibunya, demi untuk menggapai keinginan ibunya, yaitu untuk berangkat haji. Maka tatkala datang musim-musim haji, maka Uwais mengajak ibundanya untuk berhaji. Tidak punya kendaraan, akan tetapi subhanallah, Uwais bin Amir Al-Qarni udah siap menjadi sekuat-kuat tunggangan, sekuat-kuat kendaraan untuk ibunya. Bayangkan, dia gendong ibunya udah dari Yaman hingga ke Mekah. Di saat sebagian anak di zaman sekarang yang hanya sekedar menuntun orang tuanya yang udah tua, hanya sekedar pipis dia kamar mandi yang pas di depan matanya. Berat dia rasakan. Hingga tak jarang kita dapati sekarang
Sebagian anak itu menganggap ketika orang tuanya itu udah tua, dia menganggap bahwa orang tuanya itu adalah beban dalam kehidupannya. Dan ini adalah kedurhakaan yang nyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla harrama 'alaikum huquqal ummahat." Sungguh Allah azza wa jalla benar-benar mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Semiskin-miskinnya orang tua, tidak ada yang menitipkan anaknya di rumah yatim. Orang tuanya akan berjuang mati-matian demi untuk membiayai anaknya, demi untuk melihat senyuman anaknya. Akan tetapi sebagian anak menitipkan orang tuanya di panti jompo. Subhanallah. Jemaah yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, lihatlah Uwais bin Amir Al-Qarni. Dia menggendong ibunya mulai dari negeri Yaman hingga ke Mekah. Tidak sampai di situ ternyata. Dia gendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Kemudian dia katakan kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Aku menggendong ibuku ini tawaf di Ka'bah. Ataroni jazaitu. Apakah sudah kubayar seluruh jasa-jasa kebaikan ibuku dengan aku gendong ibuku tawaf di Ka'bah?" Maka apa kata Abdullah bin Umar? "La wallahi wala bizafratin wahidatin." Tidak, demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika ibu melahirkanmu belum terbayar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada seluruh manusia dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Kami berwasiat, yakni Allah berwasiat kepada seluruh manusia, al-insan, al-jinsiyah listighraqil afrad, melingkup seluruh jenis insan, jenis manusia. Allah berwasiat kepada semuanya, kepada seluruh manusia. Maka siapa yang tidak mengambil wasiat Allah ini, maka akan dipertanyakan apakah dia benar manusia atau bukan. Apa wasiat Allah kepada manusia? Biwalidai, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu kepada bapaknya, kepada ibunya, dan terutama kepada ibundanya yang telah mengandungnya dalam keadaan melemah dan terus bertambah kelemahannya dan menyapihnya selama 2 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan agar kita bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada kedua orang tua kita, agar kita selalu mengingat jasa-jasa dan kebaikan orang tua kita. Di dalam Al-Majmu' Al-Imam Al-Allama Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyatakan, "Katsirun minan nas yatahawanu fi haqqi abawayhi yansa dzalikal ma'ruf al-'azim." Sangat disayangkan, kebanyakan manusia itu meremehkan hak kedua orang tuanya dan melupakan seluruh kebaikan-kebaikan yang begitu besar dari orang tuanya, yaitu tatkala ketika ibunya mengandungnya hingga proses melahirkan, dan rasa lelah dan berbagai kepayahan yang dia rasakan, serta jerih payah seorang bapak untuknya, kebaikan, kasih sayang, dan pemberian nafkah untuk anaknya, hingga anaknya itu tumbuh besar, dewasa. Tsumma fil akhir yansa abawaihi, hingga akhirnya dia pun melupakan kedua orang tuanya. Di saat sebagian anak tatkala udah dikenal oleh dunia, dia lupa kepada kedua orang tuanya. Padahal yang pertama kali memperkenalkan dirinya kepada dunia adalah orang tuanya. Dia lupa nikmat tersebut. Padahal nikmat dan anugerah Allah yang paling indah adalah hadirnya kehadiran orang tua di sisi kita. Itu adalah nikmat dan anugerah Allah yang paling indah. Mungkin sebagian orang tidak merasakan nikmat tersebut. Ingatlah
nikmat itu baru terasa ketika nikmat itu telah hilang. Dan yang terakhir, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di jilid yang ke-9 dikisahkan tatkala Ibunda Iyas bin Muawiyah rahimahullah meninggal, maka Iyas pun menangis tatkala meninggal ibunya. Maka orang-orang bertanya kepadanya, "Limadza tabki?" Kenapa engkau menangis wahai Iyas? Kenapa engkau menangis? Maka apa kata Iyas? Kana li babani maftuhani ilal jannah faghalaqa ahaduhuma. Dahulu aku punya 2 pintu yang terbuka yang bisa mengantarkan diriku kepada surga. Namun sekarang salah satu pintu tersebut telah tertutup. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan bermanfaat dan bisa mengambil ibrah darinya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.